Ardito Papuham Papatnya Papasambawa Rahimam Pundaria Kaksik Sabahia Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya Kita Angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadiya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Permadat kesama Somam Om Santi 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 Berbagai macam bentuk peringatan Hari Disabilitas Internasional. Kondisi tubuh yang terbatas tidak membuat para kaum difabilitas menjadi lemah, tapi malah sebaliknya. Paris Saint-Germain membuka akademi sepak bola untuk anak-anak di Pulau Bali. Bermain di Bali Fun World. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai informasi yang pertama. Tanggal 3 Desember kemarin diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Peringatan ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait persamaan hak penyandang disabilitas. Keterbatasan fisik tak menyurutkan langkah kaum difabel di Pulau Dewata, Bali. Peringati Hari Disabilitas Internasional, 18 warga difabel gelar Long March. Dari Desa Tampak Siring menuju pusat kota Gianyar, menyusuri jalan sepanjang 16 km menggunakan kursi roda. Lewat aksi ini mereka berharap pariwisata Bali yang telah mendunia juga dikenal sebagai destinasi wisata ramah disabilitas. Kami ini melakukan ini satu untuk merayakan Hari Dipenca Internasional, Hari Penyandang Disabilitas Internasional.
Itu tujuan pertama sih merayakan. Kedua sih menggugah pada pemangku kebijakan agar bisa merealisasikan akses untuk kami gitu. Semangat para penyandang disabilitas juga terpancar dari siswa-siswi SLB Negeri Unggaran, Semarang, Jawa Tengah. Lewat berbagai lomba, mereka saling unjuk kebolehan, buktikan kemampuan meski dengan segala keterbatasan. Lomba tenis meja penyandang tunanetra jadi salah satu yang menarik perhatian. Peraturan permainan tak jauh berbeda dengan tenis meja biasa. Hanya saja meja yang digunakan tak dipasang net, jadi bunyi pantulan bola yang menjadi penunjuk arah. Fungsinya buat apa sih, Nduk? Ngelatih kepekaan pendengaran. Oh gitu. Menang nggak tadi? Nggak tahu, tidak dikasih tahu. Lomba masak juga tak kalah seru. Secara berkelompok, mereka adu bakat membuat aneka hidangan. Ada bubur kacang hijau, brownies kukus, dan tahu mercon super pedas. Tak hanya jadi hiburan semata, kegiatan seperti ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kaum difabel dan membuka kesempatan untuk mereka unjuk keterampilan. Mereka kalau seperti pelajaran umum gitu kan mereka kurang ya Mas ya. Jadi mereka harus dibekali kegiatan-kegiatan atau kemampuan yang bisa buat nanti di masa depannya dia. Sesuai dengan misi PBB, peringatan Hari Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap segala permasalahan terkait disabilitas, utamanya soal persamaan hak dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan juga hukum. Penyandang disabilitas juga mampu hidup mandiri. Mereka hanya butuh kepercayaan, dukungan, dan kesempatan yang sama. Yuda Erianto, Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Wujud kepedulian terhadap para penyandang disabilitas diwujudkan oleh para sesama penyandang difabel beberapa waktu yang lalu. Mereka yang tergabung dalam Puspadi mendatangi rumah-rumah para penyandang difabel yang tidak mampu untuk membuat jalur khusus untuk kursi roda yang dipakai. Orang normal itu bisa melakukan apa saja yang kita harus bisa juga melakukan walaupun tidak 100%. Itulah ungkapan bijak dari seorang Ketut Sentosa. Meski memiliki kekurangan, pria yang terlahir sebagai tunadaksa ini sehari-hari berprofesi sebagai teknisi untuk memperbaiki kursi roda. Ia bersama puluhan penyandang disabilitas berada di bawah naungan Pusat Studi Penyandang Disabilitas Bali atau yang disingkat Puspadi. Dia bersama-sama teman-teman difabel yang lain menuju Rumah Gede Jati Suwardana dan Ketut Nonik yang juga penyandang disabilitas di Desa Ababi, Banjar Umanyar, Karangasem, Bali. Mereka semua berniat untuk melakukan perbaikan atau bedah rumah milik orang tua Gede Suwarjana dan Noni yang kebetulan tidak memiliki akses untuk kursi roda serta toilet. Rencananya mereka akan membangun trek untuk kursi roda di toilet serta dapur di dalam rumah yang berukuran 6 x 3 meter ini. Melihat teman-teman sesama dalam keadaannya mungkin ya anggaplah kurang mampu dengan rumahnya yang rusak gitu. Jadi saya dari Puspadi Bali saya membantu untuk mengerjakan gotong royong sehingga mengerjakan bedah rumah ini. Sudah ada yang tahu. Yang namanya pemerintah itu yang mana ya, tapi selama ini belum sih saya pernah lihat ada gitu. Kalau gini kami semua sudah pernah dapat training dari orang Australia dulu untuk akses kursi rodanya dengan kemiringan, ketinggian dan kemiringan itu. Puspadi Bali menjadi salah satu motor penggerak aksi bedah rumah disabilitas ini. Puspadi merupakan salah satu lembaga nirlaba yang berdiri di Bali, bekerja untuk menaungi penyandang disabilitas. Mare Gunung selaku koordinator lapangan mengaku bahwa pengerjaan ini semata-mata bentuk kepedulian dari penyandang tunadaksa terhadap sesama penyandang tunadaksa lainnya. Rumah bagi yang normal tentu berbeda dengan penyandang disabilitas. Hal ini yang belum banyak orang pahami. Karena itulah, ia membuatnya tergerak bekerja membantu para difabel secara sukarela. Ya benar,
ada beberapa kesulitan untuk penyandang disabilitas. Salah satunya itu akses. Nah, mereka kan penyandang disabilitas yang memakai kursi roda. Jadi selain kita membangun rumahnya ini, kita juga membangun aksesnya. Seperti yang Bapak lihat, ada rem untuk menaik turun ke kamarnya mereka. Seperti itu. Fasilitas apa lagi selain trek kursi roda yang dibangun? Nah, karena kan waktu saya berkunjung pertama kali ke sini, mereka juga tidak punya toilet. Kalau dia mau gini harus ke sungai seperti itu. Nah, sedangkan sungainya cukup jauh dari sini. Jadi kami juga membangunkan satu toilet. Tujuannya untuk memudahkan orang tuanya klien membantu mereka seperti itu. Perhatian pemerintah yang kurang terhadap penyandang disabilitas sangat dirasakan Nyoman Ngantik Dukuh. Ya, anak saya yang lumpuh ini cacat 2, laki perempuan. Yang laki berumur 11, yang perempuan ya umur 9. Pemerintah desa setempat? Ya, dari desa setempat itu tidak diketahui ada masyarakatnya yang begini ya cacat itu, tidak diketahui. TP di sini juga, aslinya saya di sini di Manyar. Tapi kenapa kok pihak desa katanya tadi sempat Bapak mengajukan tanda tangan dan lain sebagainya ditolak? Itu dari kepala desanya, kan ada dari program harapan gitu. Keluarga harapan itu. Di sini memantau, kasihan dia. Katanya saya mau dibantu gitu, tapi minta tanda tangan sama kepala desanya. Nah, dikasih karena supaya ada iri dengan masyarakatnya yang lain gitu katanya dia. Ternyata para relawan tidak hanya datang dari Indonesia saja, tetapi juga ada yang berasal dari Malaysia. Hee Yuyin salah satunya. Yeah, this is my first time. This is my. Tidak hanya di satu tempat saja, mereka juga melakukan perbaikan pada rumah-rumah disabel yang kekurangan. Tetapi mereka juga bergerak di desa Pidi yang terletak 10 km dari lokasi awal. Di sini mereka memperbaiki rumah dari Nyoman Srinawa yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Rasa syukur yang tak terhingga tampak di wajah Nyoman Srinawa setelah melihat rumahnya rampung dikerjakan. Saya senang sekali, bangga terhadap teman-teman yang sudah membantu saya. Kenapa bangga? Karena sudah dikasih rumah, dibedah, dan dikasih kamar mandi itu. Saya senang sekali. Tapi melihat mereka di difabel gitu, ada nggak perasaan? Cacat juga kan? Iya, saya terharu sekali sudah membantu orang-orang yang cacat. Sudah membantu ini seperti Pak Dut. Terima kasih. Dalam kegiatan ini, tampak juga beberapa blogger dan netizen yang tergabung dalam Sloka Institute. Mereka mencoba mensupport sesuai dengan keahlian mereka dalam hal publikasi di dunia maya, supaya lebih banyak orang yang tertarik untuk bergabung dan berpartisipasi membantu sesama yang mempunyai kekurangan. Tuhan menciptakan manusia tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi juga untuk memikirkan sesama dan lingkungannya. Kondisi tubuh yang terbatas tidak membuat para kaum difabilitas menjadi lemah, tetapi malah sebaliknya. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di Net Bali. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya, saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Meluncur ke TKP, siap, 86. Hello boy. What?
Oh, I get it. Well, dig this. Indonesian is amazing. It's refreshing. Everybody already feels like the homies. It's great. I've been telling everybody back home how amazing it is here. Memulai aktivitas di awal hari. Halo, selamat pagi. Senang sekali kami bertiga bisa kembali lagi menyapa Anda di pagi yang baik ini. Polri dan PPATK akan berkolaborasi untuk melacak sindikat vaksin palsu. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Kalau orang-orang itu kan terekam di sini semuanya ada kerjaan. Kenapa Mamang yang ngasih motivasi kepada mereka? Kalau kamu merasa gagal dan terus-terusan mengagal, jangan menyerah. Ulangi kegagalan itu sampai bos kamu menyerah. Ini Talk Show, hanya di NET. Berada dalam kondisi tubuh terbatas bukan menjadi penghalang untuk bekerja. Di Denpasar, Bali, kaum difabel berkarya dengan membuat mainan kayu dan lewat cara ini mereka pun dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Om Swastiastu, selamat datang di Yayasan Bali. Yayasan Bunga Bali adalah yayasan sosial yang membantu anak-anak penyandang cacat yang ada di seluruh Bali dan Indonesia bagian timur. Inilah aktivitas sehari-hari Yayasan Bunga Bali yang berlokasi di Denpasar, Bali. Kaum difabel di sini sibuk bekerja membuat kerajinan tangan dari kayu. Penyandang difabel yang bergabung di sini dibekali keterampilan untuk membuat mainan seperti puzzle kayu. Pekerjaan terbagi sesuai kemampuan dan tingkat kesulitan. Tugas memotong kayu sesuai pola, menghaluskan dengan mesin, dan mengecat dilakukan oleh penyandang yang telah dilatih. Sementara untuk pekerjaan mengamplas dan mengemas dapat dilakukan siapa saja tanpa perlu keterampilan khusus. Dalam satu hari, penyandang difabel ini dapat memproduksi 20 potong mainan atau sekitar 600 mainan per bulan. Kerajinan tangan ini dipasarkan ke sekolah-sekolah, hotel, dan salah satu pasar seni di Nusa Dua. Harganya mulai Rp35.000 sampai Rp750.000. Hasil penjualan digunakan untuk biaya operasional yayasan swadaya ini, di samping pemasukan lain yang berasal dari donatur tetap. Rata-rata anggota yayasan di sini bergabung secara mandiri. Namun banyak juga yang bergabung setelah diajak. Perlu pendekatan khusus untuk mengajak penyandang berkarya di yayasan. Ada sih sulitnya kita di masyarakat, yaitu kadang-kadang orang tua mereka, anak mereka itu kayak takut terjadi apa-apa di luar kayak gitu. Itu susahnya kita mendekati mereka, orang tua mereka. Dan kadang-kadang anaknya mau, orang tuanya yang kita sulit giniin. Orang tuanya rela, anaknya kadang-kadang. Untuk mendekati itu kita betul-betul memiliki jiwa sosial dan betul-betul bisa memasuki apa yang permasalahan dia sebenarnya. Penyandang difabel Yayasan Bunga Bali juga diberdayakan lewat unit usaha kantin. Kantin melayani pelanggan yang berkantor di sekitar yayasan. Menu andalannya bakso jamur yang diperoleh dari pelatihan budidaya. Untuk memudahkan kerja penyandang, yayasan menyediakan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat. Namun ada pula penyandang yang telah terbiasa memanfaatkan benda di sekitar untuk membantu pergerakan mereka. Di kantin, para penyandang kerap berinteraksi dengan orang lain berkondisi tubuh normal. Hal inilah yang berperan membangun rasa percaya diri mereka. Dulu
di desa juga gitu kan, merasa minder sekali sama yang lain. Oh, mereka bisa berdiri, kok nggak bisa gitu. Dulu jalan saya juga merangkak gitu. Setelah tahu tentang yayasan, ya bisa berkembang sedikit demi sedikit. Yayasan menyediakan fasilitas tempat tinggal atau panti. Tujuannya untuk memudahkan mereka terutama yang berasal dari luar Denpasar. Keseharian di panti dikoordinasi langsung oleh Nengah yang telah lebih dari 5 tahun bergabung di yayasan. Peranannya ya sangat penting sih, cuma ngasih pengalaman gini, ya, belum tahu teman yang udah kenal, kumpul di sini gitu. Dalam 1 minggu mereka mendapat 1 hari libur. Penghasilan dari membuat kerajinan dan bekerja di kantin menjadi sumber pemasukan bagi mereka. Lewat cara ini mereka memperoleh gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingin mensejahterakan dan memandirikan mereka. Nah, itu keinginan awal berdirinya yayasan itu juga, sehingga seperti itulah keinginan terhadap anak-anak itu biar bisa dia bisa memandirikan dirinya, mensejahterakan dirinya tanpa ketergantungan terhadap orang lain. Yayasan Bunga Bali tidak hanya menjadi pusat rehabilitasi sosial bagi kaum difabel, tapi juga menjadi rumah dan tempat membangun diri. Penyandang difabel tidak selamanya tinggal di yayasan ini. Mereka yang telah siap berjuang di luar yayasan dapat kembali ke daerah asalnya. Putu Diah, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Klub elit Paris Saint-Germain membuka akademi sepak bola untuk anak-anak di Pulau Bali. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Belanda Ambon. Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ambon menir. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Klub elit Perancis Paris Saint-Germain membuka akademi sepak bola untuk anak-anak berusia 5-16 tahun di Pulau Bali. Bekerja sama dengan Bali United, PSG ingin membina talenta-talenta muda berbakat untuk menjadi pemain berkualitas di masa depan. Klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain menjalin kerjasama dengan Bali United untuk membuka akademi sepak bola bagi anak-anak usia dini. Akademi ini resmi diluncurkan kemarin di Balai Budaya Kabupaten Gianyar. Sebagai klub elit Eropa, PSG ingin membina pemain-pemain muda berbakat dari berbagai penjuru dunia. Akademi di Bali merupakan yang ke-9 di dunia dan sampai saat ini sudah 11.500 anak usia 5-16 tahun yang bergabung dengan Akademi Sepak Bola PSG.
Manajer komunikasi PSG Nicolas Serres memilih Indonesia sebagai salah satu target pembinaan karena antusiasme masyarakatnya yang tinggi terhadap sepak bola. On a choisi Bali United parce qu'on a trouvé avec Multistrada et avec Achilles et Corsa un partenaire qui nous permettait de faire une académie de haut niveau avec des enseignements de haut niveau et des infrastructures de haut niveau. Et on a senti chez eux la passion du foot qu'on avait envie de partager avec tous les Indonésiens et les Balinais. Akademi PSG ini akan mulai beraktivitas Januari 2017. Pihak Bali United telah menyiapkan sejumlah lapangan, di antaranya Trisakti Kuta, lapangan Banteng Seminyak, dan Stadion Dipta Gianyar untuk tempat latihan. Pihak PSG akan mengirim pelatih-pelatih berstandar Eropa untuk mengasah dan meningkatkan kualitas talenta muda berbakat Indonesia. Saya berharap kerjasama ini ada suatu yang awal, targetnya adalah supaya anak-anak muda dari umur 6 tahun sampai 19 tahun bisa berlatih bola dengan level dunia. Sehingga saya berharap suatu hari dari Bali, dari Paris ke Bali, dari Bali menuju dunia itu benar-benar bisa menjadi kenyataan. Kerjasama ini disambut positif oleh pelatih Bali United Indra Syafri. Menurut mantan pelatih timnas U19 ini, sistem pembinaan seperti ini yang harus dilakukan klub di Indonesia untuk mencetak pemain berkualitas. Bahwa proses dalam membangun tim itu perlu dari mulai usia dini, dan ini terbukti dan saya gembira sekali pada hari ini pembuktian itu saya lihat dan ada penandatanganan kerjasama antara PSG dan Bali United. Sistem perekrutan ada yang melalui beasiswa bagi pemain bertalenta lolos seleksi. Akademi juga terbuka untuk umum dengan biaya yang cukup terjangkau sekitar 500.000 per bulan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Puluhan anak berusia sekolah dasar di Bali mengikuti pelatihan singkat sepak bola ala klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Pelatih Akademi PSG ini mengapresiasi antusiasme peserta latihan yang tak terpengaruh guyuran hujan. Meski hujan deras mengguyur Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Minggu siang kemarin, puluhan anak-anak dari sejumlah sekolah sepak bola ini tetap antusias mengikuti coaching klinik atau pelatihan singkat sepak bola bersama pelatih Akademi klub Prancis PSG. Materi coaching klinik ini adalah metode latihan berstandar Eropa mulai dari teknik hingga taktik bermain ala klub raksasa Prancis tersebut. Peserta latihan dengan cepat menyesuaikan arahan sang pelatih dan berusaha menampilkan performa terbaik mereka. Dalam pelatihan yang berlangsung sekitar 30 menit ini, para peserta mengaku mendapat banyak manfaat. Kita bisa lebih luasa menguasai bola, bisa lebih mudah passing. Benjamin Hauri mengapresiasi semangat peserta latihan yang tak luntur di tengah guyuran hujan deras. The passion for football is very big in the kids in Bali. So it was a pleasure for us to do a session today to share how we work in France. The kids were very excited for us to be here, and because of the partnership with Bali United, we'll be here often. Coaching klinik ini merupakan salah satu program kerjasama antara PSG dengan Bali United. Selain membuka akademi, rencananya PSG juga akan membawa tim usia muda mereka untuk beruji coba dengan Bali United. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Olahraga panjat dinding tak hanya milik orang dewasa saja. Di Denpasar, Bali ada seorang gadis berusia 11 tahun yang memiliki semangat tinggi untuk menaklukkan beragam kategori dinding. Kita ikuti keseruannya dan tantangannya dalam liputan berikut. Nama Juanka Ayah Baraharjo, bisa dipanggil Ayah. Cita-cita saya ingin menjadi atlet PON panjat dinding. Tahun ini ingin masuk PON, terus kalau udah masuk ingin lagi masuk ke Olimpiade. Susah pertama kali naik itu jatuh terus. Tangannya sakit, robek-robek. Kecil-kecil, cabai rawit. Sebutan ini pas untuk Juanka Ayah Habibah Raharjo atau yang biasa dipanggil Ayah ini. Gadis berumur 11 tahun ini merupakan atlet panjat tebing asal Denpasar, Bali.
Olahraga ini memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi, bahkan pesertanya mayoritas adalah orang dewasa. Ada banyak teknik yang harus dikuasai, mulai dari mencari jalur yang sesuai, hingga mencari tumpuan dan pegangan yang tepat. Demi sempurnakan teknik panjat tebing, hampir setiap hari dirinya berlatih bersama tim panjat tebing Kota Denpasar. Tempatnya di wahana panjat dinding seperti ini. Ada 3 kategori dinding atau wall yang biasanya dipakai. Dinding untuk speed atau adu kecepatan, boulder dan lead atau untuk adu kekuatan dan strategi. Lebih suka boulder apa speed? Boulder. Kenapa? Karena kan kayak gini dia kayak cicak gitu loh. Lebih kayak ke atap-atap gitu. Lebih menantang. Dinding boulder ini tingginya sekitar 3 meter. Namun untuk menaklukkannya dibutuhkan teknik yang cukup sulit, yaitu panjat menyamping. Tantangan terbesar lain untuk kategori dinding ini adalah tidak menggunakan tali pengaman. Untuk itu, teknik serta keberanian harus selaras. 4 tahun berlatih, Ayah dinilai telah memiliki kemajuan yang besar. Ayah spesialisasinya di bouldering, dia bagusnya di sana. Jadi memang kalau manjat ada lebih ke spesialisasinya, di mana di seperti lead, speed, boulder ada pilihannya gitu. Tapi untuk Ayah lebih bagus di boulder ya. Dia bisa dibilang tipikal dari manjatnya sendiri bagusan di boulder, dari hentakannya segala macam. Dan manjatnya dia statik, dia untuk blockingnya kuat. Berhasil menguasai dinding boulder tak membuat Ayah cepat puas. Dirinya kini berjuang menaklukkan dinding type lead atau kategori dinding tinggi. Di lead itu kan tinggi, jadi jarang Ayah top di sana gitu. Pokoknya yang paling susah ngelewatin tuh pas di cekungannya itu harus gimana kakinya gitu. Olahraga ekstrem ini telah ditekuninya sejak kelas 1 SD. Semua berawal dari ekskul panjat tebing di sekolah. Berkat kerja kerasnya berlatih, pada Porseni Jar Denpasar 2016, dia berhasil membawa pulang 3 medali emas untuk kategori lead, speed, dan boulder SD Putri. Total 19 medali olahraga panjat tebing telah disabetnya. Terlahir dari keluarga yang menggemari olahraga menjadi keuntungan Ayah. Kakaknya yang merupakan atlet panahan yang lolos di tingkat nasional tak hentinya berikan semangat. Biasanya sih saling ngingetin kalau buat fisik, kalau pulang sekolah gitu fisik bareng-bareng. Kalau selesai latihan juga fisik bareng-bareng, terus kita ya udah biar semangat, saling semangat gitu. Sika pasti kan sebagai kakak selalu nyemangatin adik, nggak apa-apa karena mungkin belum beruntung, kamu juga belum gini, jadi ya gitu. Sika yang selalu dorong adik buat ini karena juga adik masih kecil. Orang tua Ayah juga selalu mendampingi si buah hati berlatih. Lebih kepada ikut dalam kegiatan mereka, jadi kita selain mengantar, kita juga kalau misalnya mereka latihan juga kita ikut terlibat, jadi konsepnya berlatih sambil bermain seperti itu, Mbak. Jadi tidak merasa mereka harus latihan begitu, tidak gitu. Jadi kalau saya untuk ketakutan sih saya selalu berpikir positif ya. Jadi saya berpikir bahwa olahraga ini terukur dari keamanan. Jadi saya selalu yakin bahwa mereka aman dengan instruktur yang berpengalaman. Saat ini Ayah merupakan siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Denpasar, Bali. Kecintaannya terhadap panjat tebing tak membuatnya menomorduakan pendidikan formal. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Saat lagi kita akan ikuti kisah seorang crosser cewek asli dari Pulau Bali. Jadi tetap di NET Bali. Memulai aktivitas
Monas di awal hari. Halo, selamat pagi. Dengan berita hangat dan diulas tuntas, Polri dan PPATK akan berkolaborasi untuk melacak sindikat vaksin palsu melalui jalur keuangan. Vaksinasi ulang akan dilakukan Kementerian Kesehatan kepada korban vaksin palsu. Ya kalau kita ngomongin Jakarta, keluhannya kan banyak gitu, banjir salah satunya. Nah kalau misalnya tidak dijaga oleh masyarakatnya sendiri, gimana? lengkapi semangat pagi Anda bersama Indonesia Morning Show, hanya di NET. Luar biasa. Kenal dong sama Sule dan Andre? Ini yang salah paham. Oh, itu loh yang gayanya kece. Yang jago acting. Scene 4, take 2. Kemana wae si Aden? Yang jago main musik itu loh. Kalau belum tahu juga, berarti kamu kurang kece. Nantikan aksi mereka setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di NET. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betal betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Siapa mau merit? Ada Putri, Mas. Yang namanya jodoh itu sebenarnya dia ada di depan mata. Lagi nggak ada, Mas. Kemana ya? Siapa, Mas? Andika kemana ya? The East hanya di NET. Kembali di NET Bali, motocross bidang yang sangat jarang disambangi oleh kaum perempuan, tetapi tidak untuk Yunita Dwiartini. Crosser muda perempuan asal dari Pulau Dewata telah berkecimpung di dunia balap sejak usia yang sangat muda. Menaklukkan jalur berdebu dengan kecepatan tinggi, ya motocross atau balap motor memang jenis olahraga yang tak biasa dilakoni oleh perempuan. Tetapi hal ini tidak membuat Yunita Dwiartini mundur mengejar mimpinya menjadi seorang pembalap. Pertamanya sih karena coba-coba dulu ya, karena papa juga pembalap. Habis itu dikasih balap sama papa. Pertama kali balap langsung juara 1, jadi ketagihan terus. Memulai latihan serius sebagai pembalap saat berada di kelas 5 sekolah dasar, gadis kelahiran 13 Maret 1999 ini mengaku ketagihan dengan sensasi terbang saat melakukan jumping di sirkuit. Bukan hal yang gampang menjadi seorang atlet motocross perempuan di Indonesia. Kurangnya perempuan yang menggeluti olahraga ini memaksa Yunita untuk bertanding di kelas yang sama dengan crosser laki-laki. Walaupun persaingan berat, Yunita tetap menorehkan prestasi gemilang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Seneng aja, seru, beda dari yang lain. Kalau cewek nari gitu kan biasa, jadi biar kayak beda gitu loh. Jarang ada pembalap cewek, jadi dari sini mungkin aku bisa kelihatan. Jadi lingkungan ada positif negatifnya juga. Positifnya banyak juga yang mendukung karena jarang ada pembalap cewek. Negatifnya ya karena apa sih cewek main motocross nggak bahaya apa, nggak kasihan apa sama badannya, kayak gitu aja sih. Termasuk dalam olahraga ekstrim, atlet motocross tak lepas dari cedera. Keju dari Lombok tahun 2014 tak terlupakan untuk Yunita. Tangan kiri gadis yang mengidolakan Ashley Violik ini mengalami patah setelah motor yang dipakainya jatuh ke jurang. Udah pernah patah, jadi biasa udah resiko ya. Kita berani ngambil kegiatan ekstrim kayak gini, kita berani juga ngambil resiko kayak gitu. Nggak masalah. Nah, orang Yang paling susah sih sebenarnya treknya ya. Treknya karena di setiap tempat tuh berbeda.
dari jumpingannya beda-beda, ketinggiannya, derajatnya itu kan beda-beda semua. Apalagi postur tanah ya, tanah ada yang keras, ada yang berdebu, itu tergantung kita juga bawa motor. Semangat Yunita Dwi Artini ternyata menular ke rekan satu timnya di Wahana Bali Adrenalin. Banyak crosser cilik yang terinspirasi oleh ketekunannya. Hebat dan keren karena Yunita udah bisa jumping walaupun wanita. Saya juga termotivasi. Pertamanya ngelihat sirkuit motocross di belakang rumah, terus jadi kepingin. Seru pas sliding-slidingnya gitu. Jadi paling suka pas Keren, hebat, cantik. besoknya tuh keren. Soalnya kalau naik motor kenceng. Bercita-cita menjadi juara nasional dan bisa bersaing di internasional, Yunita Dwi Artini berharap akan semakin banyak perempuan-perempuan Indonesia yang terjun dalam olahraga motocross, sehingga motocross tidak lagi identik sebagai olahraga khusus laki-laki. Pesan saya buat seluruh wanita di Indonesia, salurkan hobinya, lakukan apa yang diinginkan tanpa ada batasan. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya masih dari olahraga roda 2 nih. Bersepeda menuruni bukit atau downhill adalah salah satu olahraga yang cukup menguras adrenalin. Meskipun termasuk olahraga yang ekstrim, ternyata olahraga ini juga digemari oleh para kaum hawa. Dan salah satunya Eksa Raudina Hoiroti. Meski berkategori olahraga ekstrim, downhill tetap memiliki penggemar. Tak hanya dari kalangan kaum Adam, kaum Hawa pun tak ketinggalan ingin menjajal olahraga turun bukit ini. Salah satunya adalah Eksa Raudina Hoiroti. Dara berumur 21 tahun ini jatuh cinta dengan sepeda sejak di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama. Berawal dari BMX yang akhirnya mengantar dia menggeluti olahraga downhill. Kalau komunitas BMX sama downhill hampir kumpul bareng. Terus anak-anak pada main downhill, akhirnya kepingin deh cobain main downhill. Waktu main downhill pertama, kok kayak nemu passionnya di sini gitu, lebih nyamanan main downhill. Dan di situ 2007. Sejak awal berkecimpung dalam downhill, Eksa tahu resiko yang ditanggungnya tak main-main. Nah makin kesini, mungkin akunya tahu sih kalau olahraga ekstrim apalagi ya, itu pasti ada resikonya. Jadi gimana caranya kita tahu safety, ya kita udah tahu resikonya. Pokoknya yang penting safety aja, dari apa sih helm segala macam, helm, protektor, body protektor, sama tahu kemampuan lah. Kalau udah capek juga nggak boleh terlalu di-push gitu-gitu. Tak hanya berlaga dalam negeri, gadis yang mengidolakan atlet downhill Manon Carpenter ini pun telah menjajal rute di luar negeri. Trek di Australia hingga Thailand pernah dicobanya. Untuk meningkatkan kemampuannya, Eksa bergabung dalam tim Pamitra yang terus membimbingnya. Skill kalau seorang Eksa, dia yang pasti bagus ya, karena sudah untuk posisi yang paling tinggi, high class untuk women elite. Kalau skill sudah tidak dilakukan, cuman kita hanya memaintain dari segi fisiknya bagaimana, dia setiap harinya seperti apa, mereka apa yang mereka butuhkan apa, kita harus bisa mengasih mereka fasilitas. Meski hingga kini atlet perempuan menggeluti downhill masih sedikit, Eksa optimis dirinya mampu menorehkan prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Sekolah sirkus untuk anak kini hadir di Pulau Dewata. Ragam trik sirkus mulai dari juggling hingga akrobatik di udara pun bisa dipelajari oleh anak. Memutar piring di atas tongkat, lempar tangkap bola, dan akrobatik. Trik dalam pertunjukan sirkus ini mungkin terlihat sulit untuk dilakukan.
Tapi dengan belajar dan berlatih, siapa saja bisa melakukannya. Bali Circus. Disinilah kita bisa belajar beragam trik sirkus. Setiap hari Sabtu, kelas sirkus dibuka untuk anak usia 5 hingga 17 tahun. Namanya Saturday Club. Agar semakin menyenangkan, belajar sirkus dilakukan di luar ruangan dan menggunakan banyak perlengkapan warna-warni. Pelajaran pertama, memutar piring menggunakan tongkat. Yap, trik ini terbilang ramah dan mudah untuk pemula. Jika bisa, lanjut belajar trik diabolo. Permainan mirip gangsing ini termasuk salah satu trik paling dasar dalam dunia sirkus. Untuk menutup sesi pertama kelas sirkus, peserta akan belajar lempar tangkap bola alias juggling. Yang satu ini tidak mudah. Butuh latihan rutin dengan jangka waktu lama. Mulai dari 1 bola, 2 bola, dan seterusnya hingga tangan mulai terbiasa. Semakin banyak bola, semakin keren pula permainannya. Selain menyenangkan, berlatih sirkus punya banyak manfaat bagi perkembangan anak. Salah satunya melatih koordinasi gerak motorik anak. Karena di sini mereka tanpa sadari mereka belajar, tapi dengan cara yang fun. Mereka bisa melatih mental, melatih bersosialisasi, melatih fisik, dan itu semua bagus untuk perkembangan si anak. Di sini anak-anak juga bisa berlatih akrobatik, baik akrobat lantai maupun udara atau aerial. Lewat kegiatan ini, anak akan diasah keberanian dan fleksibilitasnya. Tapi jangan lupa, selalu awali dengan pemanasan untuk hindari cedera. Jika sudah siap, langsung saja kita mulai. Rolling atau berguling, handstand, dan salto. Jika 3 gerakan dasar ini sudah dikuasai, artinya siap naik level ke akrobat udara. Nah, yang baru saja saya coba adalah ini pose arrow atau pose anak panah di atas alat yang namanya adalah aerial trapeze. Gunanya alat ini adalah untuk melatih keseimbangan kita tentu saja, dan juga melatih kekuatan dari tubuh bagian atas, yaitu di bagian upper body. Bisa mengisi akhir pekan dengan kegiatan yang bermanfaat. Tak heran, kelas sirkus ini selalu ramai peminat. I think this program is absolutely amazing. It's so fun and so engaging. Is it hard to learn? It is challenging, but it's worth it. It really inspires you to bring the best out of you. Kelas sirkus Saturday Club ini dibuka mulai pukul 10 pagi hingga setengah 3 sore. Bagi yang berminat, orang tua harus siapkan kocek Rp350.000 per anak. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Serunya bermain bersama di Taman Bermain Bali Fun World. Usai jeda, tetap di NET Bali. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP. Siap, 86. Sebenarnya saya mau sekolah, cuma di sini tidak ada sekolah. Kepedulian harus dilakukan agar esok bumi dipenuhi manusia-manusia yang bersemangat. Kita dikasih tempat di sini untuk hidup, tapi kita belum pernah kasih apa-apa untuk bangsa ini. Tahun ini pengen bayar hutang itu aja. Selamat ulang. 1000 dimulai dari 1, mari kita mulai hari ini. Lentera Indonesia, Sabtu dan Minggu hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai punya? Oke,
bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gue panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya hingga yang membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di Net. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Halo, kembali di Net Bali. Bagi Anda yang ingin ke Bali bersama anak-anak, tempat wisata yang satu ini bisa jadi pilihan seru untuk menikmati liburan, yakni Taman Bermain Bali Fun World. Tak sekedar bermain, jadi tempat ini juga untuk ragam permainan yang dirancang untuk menunjang tumbuh kembang anak. Melompat, meluncur, dan memanjat. Ya, aktivitas menyehatkan ini bisa buah hati Anda lakukan di Bali Fun World. Taman bermain yang sediakan ragam wahana bermain, mulai dari kolam bola, mini slide, trampolin, rodeo, wall climbing, gladiator fight, dan masih banyak lagi. Berdiri di atas tanah seluas 5 hektar, Bali Fun World mengklaim diri sebagai taman bermain anak indoor terbesar se-Indonesia. Anak-anak juga bisa menikmati fasilitas permainan sepuasnya. Senang. Kenapa tuh senang? Bisa main apa aja. Iya, tadi mainnya apa aja? Hah? Tadi main apa aja Daftar? Main flying fox, perosotan sama perosotan yang gede itu di sana. Yang paling disukain yang main apa? Yang perosotan yang gede. Kenapa tuh? Enak, tinggi. Orang tua bisa ikut seru-seruan di sini, karena ada juga wahana bermain untuk orang dewasa. Tak mau kalah, saya pun mencoba panjat tebing. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa naik di panjat tebing yang terbuat dari air blocks ini. Karena selain licin, tentunya di sini kita tidak boleh berkeringat. Ketika kita berkeringat, kita pasti akan terjatuh. Kalaupun terjatuh sih, tenang, aman. Tak sekadar tempat bermain, semua permainan di sini juga dirancang untuk menunjang tumbuh kembang anak. Di sini mampu mengajak kita untuk melatih motorik kasar, ada motorik halus, ada untuk adrenalin juga ada gitu. Dari permainan yang perosotan ini atau permainan yang di depan tadi yang main bola itu juga ada gitu. Keamanan bermain di sini pun terjamin. Pasalnya setiap wahana permainan berbahan plastik, juga dengan pendampingan instruktur berpengalaman. Keberadaannya di dalam ruangan juga menghindarkan anak dari terik matahari. Bali Fun World di sini tempatnya, fasilitas tempatnya itu strategis, tidak ramai dari jalan-jalan tuh nyaman, terus parkirnya juga ada karena permainannya lebih nyaman. Biar fasilitas anak-anak itu bermain, dia itu bisa lebih puas bermainnya di sini. Ya, tidak panas gitu. Bali Fun World berada di Desa Sukawati, Gianyar. Pengunjung dapat bermain sepuasnya dengan merogoh kocek Rp45.000 bagi wisatawan domestik dan Rp100.000 untuk wisatawan mancanegara. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net.
Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netzi, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di channel YouTube kami di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk subscribe tayangan-tayangannya. Saya Aris Satya, matur suksma, selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Dreaming, silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. Walking on moonlight, and you hold me close. Split second and you disappear, and then I was all alone. Woke up in tears with you by my side, breath of relief. And I realize, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Whenever we're standing, I won't take you for granted. We'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you, I'm gonna lose you. In a blink of an eye, just whisper or smoke, you can lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes and love.